Masyarakat di daerah lain, provinsi-provinsi lain ingin mengganti atau mengkopi Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi karena mereka tidak puas dengan pemimpin yang mereka punya sekarang di provinsi-provinsi lain, di daerah-daerah lain. Kurang gercep gitu kayak Kang Deddy. Ya, jadi banyak warga yang mengomentari lah, warga-warga di media sosial mengomentari gimana pemimpin-pemimpin di daerah mereka kenapa tidak seperti gubernur baru kita di Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Oke, mari kita lihat komentar-komentar warga-warga. Andai kata ya, semua gubernur, semua bupati, semua pemimpin daerah berlaku, bersikap, bertindak seperti Kang Deddy Mulyadi, saya yakin selama 5 tahun Indonesia akan makmur, sejahtera, sesuai landasan dasarnya yaitu Pancasila. Saya yakin ya 1 miliar persen kalau semuanya melakukan hal-hal positif yang dilakukan seperti Gubernur Jabar periode 2025-2030. Pasti saya yakin ya, karena tindakan beliau Kang Deddy sangat mulia demi rakyatnya. Ini pasti. Coba tiru kalau bisa. Tiru. Aduh, Bu Kofifa, Anda sudah 2 kali menjadi gubernur di Jawa Timur. Fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Apa sih Bu gebrakannya? Mulailah Bu. Pajak seperti apa? Sekolah yang di bawah naungan provinsi gimana? Ya. Lahan-lahan milik provinsi yang tidak terbengkalai seperti apa? Keterbukaan anggaran. Aduh Bu, tuker Bu, Jawa Barat, oke? Atau kita gabung ke Jawa Barat Bu? Salam Bu Kofifa. Kang, bisa nggak tukeran gubernur Jateng sama gubernur Jawa Barat? Ini kalau bisa kita fotokopi aja kali Kang Deddy Mulyadi ya. Terus kita ganti gubernur-gubernur Indonesia aja Kang Deddy Mulyadi semua. Kayaknya lebih seru deh. Tapi memang Kang Deddy Mulyadi ini jadi magnet, jadi contoh. Jadi banyak orang pemimpin daerah yang meniru gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, memberikan mobil dinasnya untuk keperluan hal-hal yang lebih urgent. Kalau nggak salah ya fasilitas mobil dinasnya tuh ada apa ya, pokoknya belasan lah kalau nggak salah, sama motor, kendaraan segala macam. Kendaraan yang nggak berguna, yang nggak terlalu penting itu dikasih ke dinas-dinas yang tidak punya kendaraan atau yang lebih urgent. Dan Kang Deddy kalau nggak salah itu cuma ngambil 2 kendaraan. Dan itu dicontoh sama gubernur mana ya, Zimbabwe apa gimana saya lupa tuh ya. Ya kalau bisa ini Kang Deddy sebenarnya di fotokopi terus kita semua gubernur diganti Kang Deddy semua. Tukar-tukar kabeh gubernur. Kang Deddy adalah salah satu bentuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk rakyat Jawa Barat. Hebat ya Kang Deddy. Iya dong, hebat. Kang Deddy Mulyadi kan sudah mengatakan buat pejabat-pejabat di dinas apapun di bawah pimpinan beliau di Jawa Barat, jangan meminta THR dari siapapun. Dan untuk pengusaha-pengusaha juga baik BUMN, BUMD, usaha swasta, jangan memberikan THR kepada orang-orang yang gak jelas. Dan tentunya kita paham semua apa maksud Kang Deddy Mulyadi gubernur yang hebat itu. Ya, jangan meminta THR juga ya dari kepala dinas, apa camat, atau lurah, atau apapun. Jangan meminta THR. Kang Deddy Mulyadi paham semuanya. Makanya kalau ada orang yang masih melakukan hal-hal yang seperti dulu, minta-minta THR segala macam, hentikan saja. Ya, karena tentunya Anda akan berhadapan dengan kepolisian. Karena polisi tidak akan pernah main-main untuk menghadapi siapapun. Ya, Gubernur Kang Deddy Mulyadi luar biasa, dan kita berharap semua kepala daerah yang ada di Indonesia itu seperti itu.
Jangan meminta-minta THR yang nggak jelas, jangan memberi THR kepada orang yang nggak jelas. Itu saja, ya. Salam NKRI, Prabowo Gibran, pemimpin yang hebat buat kita. Saya itu tidak pernah suka ya dengan yang namanya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Karena informasi yang saya dapat, beliau itu adalah orang yang kafir, pejabat yang penuh dengan pencitraan dan sirik. Tapi setelah saya lihat atau kemarin viral tentang larangan study tour, saya sebagai orang tua dan juga warga Jawa Barat merasa kok ini pejabat ini ngerti banget dan tahu solusi apa yang harus dilakukan kala ada permasalahan seperti ini. Saya makin getol tuh lihat-lihat konten-kontennya beliau gitu. Nah, ternyata pas saya lihat, kok apa yang diceritakan si ulama-ulama itu tentang beliau itu kok beda ya? Bukan ya, malahan saya lihat dia itu seorang muslim yang lebih muslim karena memang bisa membantu sesama dan bermanfaat buat orang banyak. Malahan yang saya suka itu adalah ketika dia menceritakan tentang asal-usul Sunda. Yang saya ini orang Sunda yang tadinya tidak sama sekali bangga menjadi orang Sunda. Kenapa? Karena saya selalu dicekokin bahwa nenek moyang kami sebagai orang Sunda, saya itu orang yang bodoh. Nyembahnya itu patekong, nyembahnya itu adalah pohon-pohon yang gede. Tapi ternyata menurut Deddy, orang Sunda itu punya adiluhung yang sangat luhur dengan asah asihnya, asah saling mengajari, asih saling mengasihi, asuh saling membimbing. Itu adalah sebuah adiluhung dan nawacita Sunda, seorang Sunda. Ajarannya jarang banget, tidak bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Saya makin ngefans sama Pak Deddy Mulyadi ya, saya jadi. Nah, ini buat ulama-ulama yang memang kerjaannya berdakwah dengan cara mencaci, tolong ya kembalikan lagi dakwah mengajari orang untuk menjadi lebih taat kepada Allah ya, bukan untuk untuk menilai seseorang yang ternyata penilaiannya itu salah. Saya jadi merasa bangga dengan Gubernur Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Nah, itu dia komentar-komentar ya. Sebenarnya itu hanya beberapa, masih banyak sekali komentar-komentar yang ada di mana-mana gitu. Mau di media sosial maupun langsung di pasar, di jalanan, anak-anak pang segala macam, masih banyak yang berkomentar. Kenapa gitu pemimpinnya di daerah mereka tidak seperti Kang Deddy Mulyadi, Gubernur baru Jawa Barat. Nah, oke. Kalau kita lihat ya dari pertama Kang Deddy Mulyadi dilantik, bahkan sebelum dilantik nih Kang Deddy udah sebelum buat konten, bahkan banyak yang bilang orang tuh Kang Deddy itu bikin ya pencitraan dan segala macem gitu, hanya ingin dipandang baik. Tapi kalau lihat kita sebelum Kang Deddy bikin konten, dia itu udah menyebarkan kebaikan gitu, udah membantu masyarakat tanpa dikontenin. Nah, kenapa Kang Deddy dikontenin ketika dia bekerja? Karena kalau tidak dikontenin nanti dianggapnya tidak bekerja, sedangkan kalau dikontenin dianggapnya pencitraan. Jadi serba salah juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih pas sesudah Kang Deddy dilantik, di situ Kang Deddy langsung ngambil gebrakan. Baru beberapa jam dilantik udah membuat gebrakan yang dimana memecat kepala sekolah yang membuat itu ya mau ada studi tour. Nah, langsung tuh Kang Deddy dipecat karena tidak merugikan gitu, hanya sedikit kemanfaatannya tapi banyak mudorotnya. Nah, akhirnya dipecat lah sama Kang Deddy Mulyadi. Nah, setelah itu Kang Deddy juga tuh sebelum jadi gubernur ya, pas jadi bupati gitu udah melakukan banyak kerja nyata gitu, seperti membereskan pasar-pasar, membangun infrastruktur terutama alam, bahkan alamnya. Nah, Kang Deddy juga kemarin kan ngebongkar wisata tuh yang ada di puncak karena ya merusak alam gitu. Sama itu juga lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Akhirnya Kang Deddy membuat kebijakan untuk dihijaukan kembali agar oksigennya terpenuhi dan bisa alam tuh kembali sehat seperti biasanya.
Dan kita semua juga tahu ya bahwa Kang Deddy itu sekarang tuh lagi memberesi banjir yang ya itu ngerusak alam, yang dimana bangunannya tuh dipakai buat bisnis, buat dagang segala macam, dan akhirnya itu menghambat perairan yang aturan buat perairan aliran sungai. Nah ini malah dijadikan pembangunan untuk dagang, untuk bisnis. Ya akhirnya membuat banjir lah sampai ke rumah-rumah, sampai ke jalan-jalan, yang akhirnya merusak jalanan. Dan akhirnya karena kebijakan Kang Deddy ini ya ada pro kontranya. Akhirnya ada warga di situ yang bisa dibilang ngamuk-ngamuk sama Kang Deddy. Ini gimana? Kita itu ngebangun tuh pakai uang segala macem. Dan akhirnya Kang Deddy ngasih solusi juga dengan kebijakan yang sangat positif, yang dimana Kang Deddy memberikan uang ganti rugi. Ini aneh kan ya, bangunan ilegal, dia ngebangun di tempat yang ilegal, tapi Kang Deddy masih baik hati dengan bicara yang sopan, terus ngasih ganti rugi. Gimana enggak salut gitu ya warga-warga di daerah lain dengan gubernur yang satu ini, gubernur Jawa Barat ini ya. Karena bahkan yang tadi ngomentari juga bener tuh, yang gubernur yang udah 2 periode kurang gitu kebijakannya, nggak satset udah 2 periode, padahal nggak seperti Kang Deddy Mulyadi yang bahkan nih Kang Deddy tuh udah melakukan pemutihan terhadap pajak-pajak kendaraan gitu. Wah ini sangat harus diapresiasi banget gitu, karena ya sangat bagus sekali gitu kebijakannya. Oke lah, itu dia pembahasan kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.